Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari CGP Angkatan 9 Ya. ingin mencari Bapak tentang keputusan yang nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Bapak adalah sebagai pimpinan SMP 10 Tepululu. Oh, benar ya. Ya. Di sini ada Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Insya Allah. Terima kasih Pak. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan kasus-kasus atau mengidentifikasi kasus dan keputusan di sekolah Bapak. Iya. Boleh. Pertama pertanyaannya Pak, selama ini sebagai mana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujud moral? Oh, kalau pertanyaannya itu Pak, ini kan yang ditanya ini masalah identifikasi kasus ya, yang menyangkut dengan ada dua masalah yang sama, bagaimana menyikapinya. Kemudian ada dua masalah tapi berbeda masalah yang satu dengan masalah yang kedua ya. Yang pertama, kalau saya sebagai kepala sekolah, tentu dari dua kasus ini harus kita identifikasi dulu kasusnya. Kita menelusuri permasalahan dua kasus ini. Kalau misalnya kasus ini sama jenis permasalahannya, tentu kita mencari solusinya nanti berbagai pertimbangan yang ada. Kalau misalnya kasus ini berbeda antara kasus yang satu dengan kasus yang lain atau kasus yang kedua, tentu kita lihat juga mana yang berpihak kepada kepentingan kalau di sekolah kepentingan peserta didik, dan kemudian mana yang berpihak dengan kepentingan sekolah tanpa diikuti dengan kepentingan pribadi. Artinya itu kita tidak menyelesaikan kasus berdasarkan penilaian subjektif, harus objektif. Saya rasa gitu Pak yang menurut saya tentang mengidentifikasi kasus ini. Kalau ada dengan kesimpulan, kalau ada dua kasus yang sama, langkah yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu kasusnya apa, masalahnya apa, ya kan, kondisinya seperti apa. Nah, kalau berbeda, tentu kita melihat dulu juga perbedaan kasus ini di mana perbedaannya. Kemudian nanti lebih kita menonjolkan kepentingan peserta didik atau kepentingan sekolah dibandingkan dengan kepentingan pribadi kita. Ya, oke Pak. Berarti dari mengidentifikasi itu mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan pendidik, kepentingan sekolah daripada kepentingan pribadi. Ya. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau ini Pak yang Bapak tanya tadi kan lanjutan dari pertanyaan yang pertama tadi ya. Istilahnya apa namanya itu? Bagaimana cara mengambil keputusan? Nah, artinya ini erat kaitannya dengan solusinya kan? Solusinya apa? Kalau ada kasusnya yang sama, tentu kita harus pengambilan keputusan itu adalah pengambilan keputusan secara kolektif. Artinya itu kita harus memanggil berbagai pihak, baik dia pihak yang ada di sekolah, karena kita ini kan punya
bagian-bagian yang kita percayakan untuk mengemban tugas, contoh kesiswaan, kemudian mungkin kurikulum kan gitu per sekolah. Itu kita harus melibatkan itu, memberikan masukan sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang memang yang betul-betul tidak merugikan orang yang punya masalah, ya. Kemudian, nah, untuk mengambil keputusan itu seperti yang saya sampaikan tadi, Pak. Nah, jangan ada unsur subjektifnya di dalam, artinya kepentingan pribadi tidak boleh diikutkan untuk pengambilan keputusan. Sekalipun mungkin barangkali salah satu contoh, kadang-kadang kan bisa aja terjadi itu, ada salah satu kawan nggak suka sama orang tua di rumah, misalnya, atau saya misalnya ada di belakang kan, tapi di saat bermasalah di sekolah kan tak boleh kita ikutkan itu. Nah, itu kalau kita ikutkan itu kan berarti subjektif kan, merugikan anak. Tapi kalau yang tadi itu kita kan harus berpikir betul tanpa merugikan orang yang bermasalah, dengan melibatkan berbagai pihak yang ada, baik pihaknya itu yang ada kepentingannya dengan sekolah maupun pihak luar sekolah atau stakeholder ya sekolah. Ya kalau berarti kita melibatkan untuk mencari solusi untuk kasus sama-sama, untuk melibatkan elemen-elemen terkait di sekolah itu mencari informasi. Kemudian Pak, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan untuk selama ini? Adapun langkah-langkah atau cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang seperti ini, Pak. Yang pertama, kalau saya pribadi, kalau ada pun aturan-aturan yang ada di sekolah, lebih tinggi hati nurani daripada aturan, kan itu kan. Nah, artinya itu tampak mengesampingkan aturan yang ada. Artinya itu kadang-kadang, apalagi kita sebagai guru, harus menonjolkan yang pertama hati nurani dan pikiran kita dibandingkan dengan hal-hal yang lain, ya. Selama kasus itu tidak banyak berpengaruh dengan orang lain, tidak merugikan orang lain misalnya, itu rasanya harus yang pertama harus panggilan hati nurani dulu yang kita tonjolkan, kan hal-hal lain. Artinya itu jangan kita menilai kasus yang tadi seperti yang tadi itu kan, kamu harus seperti ini, kadang-kadang begitu ya. Atau kadang-kadang kita sebagai kepala sekolah tidak bisa juga menerima atau keputusan-keputusan yang sudah didorong oleh orang lain, termasuk teman-teman kita, Pak misalnya, yaitu Pak harus berhenti misalnya kan, harus pindah Pak. Kita tidak bisa juga berpihak sama dia. Kita harus betul-betul memikirkan bahwa anak ini memang sebagai peserta didik kan. Nah, itu artinya itu kan yang memikirkan anak ini sebagai peserta didik kan hati nurani tadi, iya kan. Kalau mungkin yang disampaikan oleh guru tadi kan mungkin tata tertib tadi kan, nanti sudah melanggar Pak ini, tapi kan hati nurani itu harus kita perhatikan juga ya. Jadi kemudian di samping itu juga Pak, bisa juga kita lakukan melalui bimbingan-bimbingan yang memang secara prosedur itu membuat anak lebih memperbaiki diri. Kalau masalah yang seperti ini kan harus kita identifikasi tadi, berarti ini jalurnya dan ini jalurnya. Sehingga tadi tanpa menyelesaikan permasalahan itu
harus dibarengi dengan hati nurani tadi. Oke, Pak. Berarti langkah-langkah yang pertama diambil adalah ke sosial, Iya. berbasis sosial, Iya. baru nanti berbasis aturan. Iya. Sosial dulu baru Iya. aturan. Tidak sebegitu mengaturan langsung diponis. Iya, langsung begitu memberikan kan. ponis judgment ya kan. Tapi ada langkah-langkah Iya. yang perlu bimbingan, Berbagai pertimbangan lah. berbagai pertimbangan, pertama sosial, kasih sayang, Iya. itu basisnya kan. Oke Pak, kita masuk ke yang keempat. Hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang paling efektif untuk mengambil keputusan dari kasus yang kita sampaikan tadi ya, nah yang kasus yang kita sampaikan tadi, karena kasus tadi kan menyangkut dilema etika. Dilema etika. Etika itu kan di atas, ya kan? Di atas daripada segalanya kan. Kan ada aturan tadi, aturan ada etika. Nah, berarti kan ada dua masalah, nah kan? Bagaimana menyelesaikan itu tadi kan? Nah, kemudian yang jadi pertanyaan sekarang ini kan Bapak tanyakan tadi, yang paling efektif ya? Efektif dalam yang paling efektif efektif dalam keputusan yang kasus dilema etika. Yang menyangkut dengan kasus yang kita ceritakan tadi ya. Nah, kalau saya menganggap seperti ini dia Pak, dalam kasus yang kita sampaikan tadi, karena itu adalah masalah dilema etika, hal yang paling efektif dilakukan adalah dengan memakai prinsip tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Prinsip tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Artinya adalah masalah pasti ada solusinya. Iya, artinya itu adalah problem solving kan. Artinya itu kan jangan kita anggap masalah ini semua berat. Kalau berat itu ibarat apa kan mau ditimpakan ke kita kan. Jangan. Tapi kalau kita menganggap ada unsur penyederhanaan, sehingga nanti kita lebih mudah mencari solusi. Bukan meremehkan ya, bukan meremehkan masalah, menyederhanakan masalah itu untuk mencari solusi yang terbaik. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa mencari solusi. Ya. Nah. Jadi dari hal-hal yang langkah-langkah, hal-hal yang efektif tadi, berprinsip tidak ada masalah yang tidak selesai. Hal yang besar diperkecil, itu dihilangkan. Yang berikutnya Pak, hal apa saja yang selama ini menurut tantangan dalam pengambil keputusan pada kasus dilema etika? Ini kan tantangan nih. Nah, tantangannya kan kalau saya bisa klasifikasikan itu ada dua ya. Kalau tantangan itu kan ada tantangan dari dalam, ya kan ada tantangan dari luar ya. Nah, kalau tantangan dari luar itu nanti tidak semua keputusan atau solusi yang kita berikan bisa memuaskan orang lain kan itu. Demikian juga hanya di tantangan dari intern sekolah. Tidak semua keputusan atau kebijakan yang kita buat untuk cari solusi masalah itu bisa memuaskan atau bisa dipahami oleh orang banyak atau di intern sekolah. Artinya satu melawan orang banyak. Iya, istilahnya itulah. Tapi namun sebagai kepala sekolah kan itu, sebagai kepala sekolah kita tantangan itu jangan kita anggap sebagai musuh kan itu. Kita anggap sebagai kawan untuk mendorong kita memberikan masukan-masukan yang terbaik untuk kita. Tapi di satu sisi Pak, keputusan yang kita ambil itu kita kan berpikir ke depan. Belum tentu
eh, eh, orang intern tadi dengan ekstern tadi, orang luar dan dalam tadi itu belum tuh tahu apa maksud dari keputusan kita tadi. Tapi nanti beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan, oh ini maksud Bapak ini, kan itu. Jadi saya rasa itu tantangan itu Pak. Setiap ada keputusan itu pasti ada tantangan. Nah, tapi besar tidaknya kan tergantung ke kasus yang ada kan. Ya oke Pak, jadi untuk ini berarti setiap keputusan pasti ada tantangannya. Iya. Tantangan itu bukan suatu hal yang penghalang. Iya. Kenapa tantangan? Karena orang yang satu melawan orang banyak itu belum memahami tujuan dan maksud yang dari solusi atau keputusan. Tantangan itu tetap ada. Jangan karena tantangan tidak bisa kita selesaikan masalah permasalahan. Oke Pak, lanjut Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, ataupun ada bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oh gitu. Kalau menyangkut dengan tata kelola atau jadwal penyelesaian kasus penyelesaian kasus tentang kasus dilema etika ini, kalau dia sifatnya memang tidak begitu berat, atau insiden misalnya kan, itu rasanya tidak perlu kita membuat jadwal tersendiri. Selama kita bisa solusi itu tidak melibatkan berbagai pihak, itu rasanya tidak perlu dibuat jadwal. Tapi kalau permasalahan itu bisa kita, kalau permasalahan itu kita mau melibatkan pihak lain, misalnya orang tua, misalnya pihak masyarakat, komite misalnya, itu memang harus kita terjadwal juga dengan keadaan seperti itu, karena nanti tidak mungkin kita bisa waktu sesaat hari ini masalah ada, sementara masalah itu butuh informasi dari berbagai pihak kan, informasi dari ini, informasi dari itu, penyelesaiannya pun butuh berbagai pihak juga ikut di dalamnya. Tentu harus kita buat jadwal tertentu untuk penyelesaian itu. Jadi untuk jadwal tata kelolanya menengok kasus itu kalau melibatkan ekstern dan internnya kita mempunyai jadwal. Kalau kasus itu cuma yang kecil tidak melibatkan orang lain, tetap di tempat sesuai tempat aja. Berikutnya Pak, apakah adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor orang lain yang mempermudah atau membantu kita untuk menyelesaikan kasus mengambil keputusan dalam sebuah kasus, khususnya kasus dilema etika ini kan, tentu itu kita tidak bisa dengan sendirinya menyelesaikan ini kan. Harus butuh dari berbagai pihak. Kalau ditanya ada apa seseorang misalnya, kita tidak bisa melepaskan dari orang memang yang kita percayakan di situ kan, misalnya kesiswaan, guru BK misalnya, guru BK, atau kalau kasusnya bisa harus melibatkan pihak luar, komite misalnya kan. Nah, faktor ini yang bisa memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Artinya itu kan dari berbagai pihak itu tadi yang saya sebutkan itu, kawan-kawan guru, perangkat-perangkat kesiswaan, guru BK, wakil, komite masyarakat, itu kan
sangat banyak itu memberikan masukan kalau memang kasusnya itu membutuhkan masalah itu memang masalah besar ya, besar yang harus melibatkan oleh orang lain kan itu. Pada intinya Pak, yang membantu kita itu ya tidak hanya satu orang, pihak sekolah tentu seluruh warga sekolah. Nah, kalau di luar tergantung masalah yang dihadapi, ya kan utamanya komite kan. Ya, oke Pak. Selanjutnya yang dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di rumah? Kalau pengalaman pembelajaran dalam pengambilan keputusan masalah dilema ITK ini Pak ya, kalau saya ditanya pengalaman atau pelajaran yang dapat diambil ya, pelajaran yang dapat diambil tentu banyak. Yang pertama adalah pembelajarannya, setiap kita menyelesaikan masalah itu tentu kita merasa ada kepuasan diri. Artinya itu adalah ada pembelajaran di dalam. Pembelajarannya itu adalah kita menganggap bahwa kita ini memang bermanfaat bagi orang lain kan, iya kan? Nah, bermanfaat bagi orang. Jadilah di suatu titik kalau kamu berada di sana, jadilah bermanfaat bagi orang lain kan, itu pada intinya. Main yang ponas ya, nah itu tadi itu kan. Iya. Ya, artinya itu kan itu salah satu pembelajaran ya. Yang kedua, pembelajaran yang dapat diambil selama ini dalam pengambilan keputusan terhadap permasalahan ini adalah pembelajaran itu semua masalah ini tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Apalagi bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Jadi pada prinsipnya semua masalah yang menyangkut dengan kepentingan orang banyak, terutama dia kepentingan sekolah, sangat perlu koordinasi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, utamanya dengan pihak sekolah ya, warga sekolah, agar nanti keputusan yang kita ambil itu memang merasa bahwa itu adalah keputusan bersama, bukan keputusan pribadi kan. Saya itu Pak. Oke lah Pak, ini beberapa pertanyaan yang terakhir. Dalam wawancara kita ini, kira-kira apa yang bisa kita ambil dan apa perasaan Bapak? Iya, kalau saya, perasaan saya Pak, yang pertama kan dengan kedatangan Bapak saya berbangga ya, sama kedatangan Bapak ini. Yang pertama bisa menggugah pikiran kita ya, dengan pertanyaan ini kan memang pertanyaan yang menyangkut dengan pekerjaan kita sehari-hari kan. Tapi kan ditanya seperti ini kita bangga juga ya, itu bangga juga. Kemudian itulah Pak, dengan kondisi seperti keadaan kondisi ini, tentu saya mohon maaf juga kan, mohon maaf juga sama Bapak karena memang wawancara yang Bapak lakukan ini kan memang sudah direncanakan dari kemarin ya, baru inilah terlaksana kan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua kan. Bapak, terima kasih telah wawancara kita pada kali ini. Saya terima kasih dan maaf atas pelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.